kita dikumpulkan di sini seperti yang tadi Pak Ustadz katakan, ini bukan sebuah kebetulan. Kita disatukan di sini di dalam iman, di dalam keharuan untuk lebih dekat kepada Allah. Kita kata qorib itu, kita dekat itu kan qorib kepada Allah. Tapi juga banyak di sini yang ingin qorib kepada rezeki ya, rezeki yang qorib gitu. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya dan Ibu Dita alhamdulillah sudah haji dan umroh 15 kali. Dan sebagian besar menerima ujian umroh. Itu alasan dari travelnya. Iya, jadi saya pernah ditaruh di satu kamar dengan 4 wanita. Yang satu aja istri saya satu aja, yang 3 bukan. Waktu saya komplain mereka bilang apa? Pak Mario sabar, ini ujian umroh. Itu dari 15 kali perjalanan itu ujiannya banyak sekali. Ternyata saya baru tahu bahwa ujian itu tidak terjadi di Samira. Ya, amin. So, sederhana saja. Kita itu kan sudah mendengar banyak bahwa Allah itu memampukan yang terpanggil, ya, bukan memanggil yang mampu. Tapi kata terpanggil itu kata pasif, berarti dipanggil. Nah, banyak orang tidak dipanggil. Jadi saya punya teman dekat, baik, mungkin Anda kenal karena dia sering tampil bersama saya dulu. Saya ajak umroh, dia bilang apa? Aku belum punya BMW. Oh, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sampai meninggal belum umroh dan belum punya BMW. Jadi kita itu dimampukan kalau kita mau. Kan Allah katakan, kalau kamu ingat aku ingat kamu. Berarti yang terpanggil adalah yang memanggil. Yang memanggil Allah supaya dipanggil. Oke, nah, sekarang Anda punya uang, ada 2 orang, Anda mau beli, mau titipkan uang ini. Yang satu hormat kepada Anda karena ingin diberi uang. Yang satu lagi hormat kepada Anda hanya karena pribadi Anda. Dia menghormati Anda bukan karena uang. Dikasih uang, nggak dikasih uang, hormat. Oke. Kita mau Anda mau titipkan uang itu kepada yang hormat karena mau dikasih uang atau yang karena menghormati hanya karena pribadinya? Yang mana? Kalau dalam ibadah kita namanya istilah billahi. Nah itu loh. Jadi banyak orang bahkan umrohnya ini itu karena ingin dijauhkan dari kefakiran, ya karena takut miskin makanya umroh, bukan karena Allahnya. Nah, kita itu kadang-kadang nih, Allah itu mengambil semua yang kita miliki supaya kita sadar bahwa kita itu memiliki Allah, ya kan? Kadang-kadang kita masih menggantungkan pada koneksi, pada harta, pada garis keturunan, nama besar orang tua, jabatan. Nah itu Allah ambil semua itu supaya kita kembali menyadari bahwa kita hanya memiliki Allah sebetulnya. Nah, dunia ini dan kekayaannya ada 2 haknya, hak milik sama hak pakai. Ya, ada yang punya tanah toh? Ya. Hak milik. Ya, ada satu lagi hak guna bangunan toh? Ya. Ya, oke. Nah sekarang lebih kaya mana orang yang punya hak milik atau hak guna? Hak milik. Matahari terbenam itu milik kita. Bukan. Tapi kita punya hak nikmati. Hak pakai. Itu loh. Nah, jadi banyak orang itu stres karena status. Gitu? Karena ingin memiliki padahal menikmati. Tuh, seperti villa kami di Bandung. Itu yang memiliki Ibu Lina. Yang cari saya, yang bangun saya, tapi yang miliki dia. Tapi yang menikmati yang jaga. Itu loh. Iya dong.
Jadi banyak kita ini hidup ini stres karena mau memiliki, padahal Allah kasih hak guna. Hak guna. Gitu. Nah, hak pakai ya. Ya hak guna juga ya. Oke. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya. Istri itu hak milik atau hak pakai? Ya, nah sahabat-sahabat saya dulu ada tidak? Dulu ada mengira saya non muslim ya? Iya. Karena nggak pernah menyebut Allah, karena bagi dia Tuhan bukan Allah. Banyak orang bilang gitu, Pak Mario kan tiada Tuhan selain Allah. T-nya itu T besar, bukan T kecil. Allah, dan sejak saya geber di TV 10 tahun saya bilang Tuhan. Sekarang lihat berapa banyak orang pakai bilang Tuhan dengan nyaman. Karena dulu saya itu ingin mengembalikan bahasa Indonesia kepada orang Islam yang membuat kata-kata itu untuk orang lain. Karena ada Tuhan dihantu, Tuhan. Itu dulu. Tuhan itu Tuhan. Kalau bilang gitu, Pak Mayu kenapa nggak bilang Allah? Tuhan itu Allah itu Tuhan. Ya. Nah sekarang, kok jadi orang Muslim kok stres kalau pergi ke daerah yang nama Tuhannya bukan Allah? Ayo, pergi ke Amerika. Who's your Lord? Siapa penguasamu? God. Paksain Allah, dia nggak suka. Terus sekarang, Allah mendengar bahasa semut kan? Good. Jadi kalau gitu bahasanya Allah itu termasuk bahasa yang digunakan oleh batu-batuan. Ya, jadi tidak boleh kita membatasi. Saya di TV gunakan program saya untuk mengembalikan kata kasih. Dikasih ke agama lain loh. Talenta, bakat dikasih ke agama lain. Kudus, bahkan kudus. Kalau saya bilang kudus diprotes. Dia tidak tahu Asmaul Husna yang nama Al-Kudus. Itu loh. Jadi kalau begitu banyak orang Islam itu membuang kata-katanya bahasanya sendiri untuk agama lain. Ya, seperti saya di airport saya lihat ada ulama-ulama kelihatan dari pakaiannya gitu jalan di airport. Saya bilang Assalamualaikum, terus dia Waalaikumsalam, dia bilang gitu. Name, nama Mario, terus dia bilang gini, non Muslim. Nama asli saya itu Sis Mariono Teguh. Sis Mariono. Betul, Sis itu Wasis atau Aziz. Ayah saya namanya saya Sis Mariono, itu Maret, ono ing Maret. Teguh nama ayah saya. Dan saya waktu sekolah di Amerika, saya dapat beasiswa SMA di Amerika, masih pakai nama Sis. Guru saya tanya, karena kalau saya main basket kan sama orang Amerika saya tingginya sama. Jadi sering nyangkut di kaki-kakinya begitu. Terus jadi guru saya teriak Sis gitu, lama-lama dipanggil Mr. Teguh gitu. Do you have any other name? Apakah punya nama lain? Kenapa? If I keep calling you sis, I feel like I'm calling my sister. Iya, jadi ada nama lain, ada Mario, itu Mariono. Nah dulu Sis Mariono itu minder karena anak orang miskin, tinggal di pinggir di gang dekat sungai, mandinya di belik di sumber air di sungai itu. Itu tetangga saya kepala pemulung rokok. Itu nah, tapi waktu di Amerika saya jadi Mario, saya bilang saya tanam kualitas pribadi baru. Yaitu apa? Rendah hati. Itu rendah hati, tidak yakin tapi berharapan baik. Itu loh, saya tidak pernah mengatakan yakin, enggak, berharapan baik. Lihat berapa sering Anda gagal waktu sangat yakin. Iya. Sorry sekali. Nah, berlian itu ada potongan-potongannya. Itu namanya paset. Potongan saya yang saya bangun adalah jujur, rendah hati,
ramah, mendoakan kebaikan bagi orang tua, bagi saudara, bagi teman, itu faset. Nah, pribadi kita itu harus dibangun. Jadi yang Anda lihat di TV itu kepribadian buatan. Betul, Sis Manuel itu minder, suka berantem, pendiam, melankoli, pendendam, suka nyantet. Ya, tapi saya putuskan untuk dibangun beda. Saya tidak lagi mau seperti dulu. Tapi Sis Mariono yang minder masih ada di sini supaya nggak sombong. Masih. Tadi saya mendengarkan ceramah Pak Ustadz kita tercinta ini, tergerak sekali. Nah, sekarang saya mau sampaikan sedikit saja bahwa kita itu menjadi sebagaimana yang kita minta ke Allah. Ya, kalau Anda ingin jadi orang hebat sekali, saya tanya sekarang, seorang raja dengan ibunya, siapa yang lebih mulia? Ibunya. Jadi waktu seorang wanita mau mengandung, Allah ambil dari lemari penyimpanan arwah ini, diambil, kalau insya Allah raja, dia berarti diambil jiwa tua, jiwa besar, lalu diselipkan ke rahim seorang ibu sederhana. Berarti kalau begitu, mengapa surga itu di bawah kaki ibu? Karena Allah pilihkan siapa yang nanti dilahirkan. Berarti kalau seorang wanita ingin jadi orang hebat, termasuk ya, hidup ini bukan foto, kurang uang, miskin, itu kan foto sebentar. Tapi hidup ini video, bergerak, jalan terus. Dulu ada masalah berat sekali, selesai toh? Iya. Nah, terus kita harus tetap sabar. Kenapa? Bisa terjadi lagi. Dan harus bersabar dan harus ikhlas bahwa kalau terjadi lagi, kita minta ditolong dengan penyelamatan yang sama. Ya. Yang berikutnya satu lagi, Pak. Tadi Pak, labbaik Allah. Coba Bapak bacakan dengan suara indahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terima kasih. So, tadi innal hamda wan ni'mata. Kalau kita pergi ke Juragan Lele, rumahnya orang kaya raya Juragan Lele, waktu pulang kita disangoni apa? Lele. Gitu. Iya dong. Wah, iya. Kita pergi ke pabrik roti. Nah, pulangnya disangoni apa? Roti. Tadi Allah pemilik tiga tadi apa? Inilah. Kita itu sowan ke pemilik sama satu lagi nikmat. Jadi sahabat-sahabat saya berhati, kenapa kalau orang pulang dari umroh dan betul-betul diterima ibadahnya, pulangnya dia jadi pribadi yang terpuji. Karena disangoni pemilik kemuliaan kok. Iya. Nah, berarti diberikan hadiah tadi, bukan lili ya. Yang kedua tadi roti mata. Kita bukannya diberi kenikmatan, bukan. Walaupun beliau pemilik kenikmatan, kita tidak diberikan kenikmatan, kita diberikan kemampuan menikmati. Kemampuan menikmati itu berarti bisa merasa syukur. Berarti itu keajaibannya Allah itu, kita bisa jadi kaya tanpa dibuat lebih kaya, tapi dibuat mampu mensyukuri apapun yang ada. Jadi itu sambungnya nanti pulang. Ya. Hamdanya tadi, kemuliaannya, kedua kenikmatan, yang ketiga kekuasaan. Kita itu lebih berpengaruh. Orang berpengaruh itu, orang berkuasa itu orang yang mampu membuat orang lain mengatakan ya.
Nurut ya. Ya, ini handphonemu untuk aku ya. 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 Betul loh. Ini uangmu untuk aku ya. Ya. Itu sebabnya jangan pernah bilang nggak mau nggak. Enggak. Karena kita yang ngajari orang bilang enggak. Jadi mulai dari sekarang Mau ya. mau ya. Makan yuk. Nanti setelah ini yang bayar kamu ya. Iya. So, seperti di TV dulu ya. Cuman orang-orang di TV tepuk tangan. Kalau di sini nggak usah. Nggak usah. Terus sampai saya nantinya Allah itu indah sekali. Oke, kalau kita mau jauh-jauh sama Allah, kita kasih masalah supaya dekat. Ya. Ya, terus kalau gitu mulai dari sekarang mintanya benar-benar hanya karena cinta Allah. Semakin diuji semakin dekat. Banyak di antara kita berhenti berdoa, berhenti sholat kalau ada masalah. Iya. 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 Kalau orang Jawa bilangnya puri itu ngambek. Ngambek. Iya, ngambek. Padahal Allah itu bilang sini gitu. Nah, sekarang anak kita umur 2-3 tahun keluar dari kamar mandi, kita takuti. Anak kecil kalau ditakut-takuti lari mendekat atau menjauh? Hah? Menjauh. Loh, siapa yang menjauh tadi? Itu anaknya hilang semua itu. Itu loh. Jadi kalau seorang ayah yang jahil, seperti saya ini ayah jahil, anak saya mantu, saya gangguin terus, tapi selalu lari ke saya. Bukan jauh. Iya, kalau menjauh kan hilang anak kita. Iya. So, sampai hatinya. Allah itu lebih sayang daripada ayah kita, lebih sayang ke kita daripada ibu kita. Nah, jadi kalau dikasih masalah, dibuat takut itu karena disuruh dekat. Iya. Nah, sekarang lebih penting mana, umroh atau dekat sama Allah? Loh, nanti pengusaha umroh nggak suka dengan itu, oke? Makanya saya tanya dulu, lebih penting dekat sama Allah atau umroh? Dekat sama Allah. Dekat. Umroh ini mitra musuhnya. Loh, apa ada yang lebih penting daripada kedekatan dengan Allah? Tidak ada. Nah, karena dekat sama Allah itu diundang umroh. Itu loh maksudnya. Pikirannya bisnis. So, sahabat-sahabat saya hatinya gini. Kalau kita nanti, kan memang panggilan yang ketiga, yang terakhir tadi yang gak pernah dipanggil lagi, kan kita nanti dipanggil kan? Mudah-mudahan jangan segera. Iya toh? Iya, jangan nantang. Ya, kita belum umroh kok gitu kok perjalanan. Nanti sampainya seperti apapun, perjalanannya lebih baik happy. Ya toh, perjalanannya khawatir terus, perjalanannya cemas terus. Ya, siapa di sini yang masih berantem sama suami? Mas sama wanita itu hanya satu. Apa? Laki-laki. Iya toh? Iya. Maksudnya wanita itu cuma satu, yaitu mengalahlah. Iya toh? Semua milikku, milikmu. Iya toh? Iya, bapak tertawanya penuh penderitaan. Nah, surga yang pertama itu adalah di rumah kita. Ya, apa rasanya suami istri kaya raya tapi berantem terus? Saya punya teman yang seperti itu, kaya bukan main. Tapi ada orang kaya raya di depan anak buahnya lagi rapat di hotel paling mewah, ditabok sama istrinya. Pasti belum pernah umroh. So, jadi kalau
kalau gitu, kalau kita punya istri gitu yang damai, mendamaikan, itu syukuri sekali. Saya lebih menyayangi istri karena saya membayangkan adalah kalau saya sudah dipanggil sama Allah, mau pegang tangan dia itu gimana saya? Ya, mau elus-elus dia, mau pijit kalau dia pusing itu bagaimana caranya? Maka mumpung masih ada kesempatan untuk menyentuhnya, untuk bilang cantik, walaupun bohong. Sahabat-sahabat saya kebaikannya, saya ingin bicara lebih lama, tetapi kita kan dibatasi oleh waktu. Doa saya bahwa Anda semua selalu sehat. Amin. Sehat di tubuh, sehat di jiwa. Amin. Jangan di kantong dulu, ini bisnis terus. Jadi yang pertama kali sehat di tubuh, sehat di jiwa. Kemudian Allah damaikan kita, apapun masalahnya damai, karena yang menyelesaikannya adalah Allah. Kalau diingat ya, bukan orang hebat yang sukses, tapi orang biasa yang dihebatkan oleh Allah. Jadi kalau gitu minta dihebatkan, minta dihebatkan kita. Allah itu al-alim, yang memiliki ilmu kita bisa dibuat tahu. Ini buat testimoni ya, saya di panggung selama 10 tahun itu nggak ada persiapan. Betul, saya makanya kan orang kalau tanya itu saya tidak tahu. Bukan bonek, saya percaya ke beliau. Jadi kalau ada orang bertanya kan saya masih merengut. Itu karena belum ngerti, tapi begitu langsung dibuat ngerti loh. Terus langsung Anda lihat saya senyum. Kalau mulai nulis jawabannya, itu al-alim. Diberitahu. Nah, jadi sahabat-sahabat saya bilang hatinya, lebih berserahlah supaya lebih banyak yang diserahkan. Pegang itu, lebih berserahlah supaya lebih banyak yang diserahkan. Selama ini kita kurang berserah, ngatur sendiri. Padahal kan maksa. ya loh ya, yang kayu ya koyu. Maka statif asli lisan itulah malah kaki lebih berserah. Titipkan. Kalau kita titipkan sendal, kita bayar. Kalau titip sama Allah kehidupan, kita bahkan sebelum dilahirkan sudah beliau atur. Jadi kalau gitu pesan saya adalah berserahlah. Berserah kepada anjurannya Ustadz kita yang super ini tadi, ya kan? Saya menemukan kasih baru. Ini hebat sekali ya. Nah, sampai saya bayar hatinya, tetaplah bersama. Kalau dulu kan golden ways. Sekarang tetaplah bersama Samira.